Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa, semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kali ini, kita akan membahas perbedaan ayat antara Al-Quran dengan kitab Kejadian. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia diberikan 3 alat yang paling berharga oleh Tuhan, yaitu indera, akal, dan hati. Indera berfungsi sebagai alat pendeteksi, akal untuk memfilter atau membedakan yang benar dengan yang salah, dan hati yang menentukan apakah diterima atau tidak. Sebuah informasi diterima oleh indera, baik indera penglihatan, pendengaran, dan sebagainya. Setelah itu diproses oleh akal, apakah informasi itu benar atau salah. Yang terakhir dan yang paling menentukan, diproses oleh hati. Meskipun informasi yang diterima oleh indera dan akal membenarkan informasi tersebut, tetapi jika hatinya menolak, maka informasi tersebut tidak akan diterima. Dan juga sebaliknya. Sebagai contoh, kita mengindera, membaca atau mendengar suatu ayat dalam sebuah kitab suci. Ayat tersebut selanjutnya diproses oleh akal, apakah benar atau salah. Dan selanjutnya diproses oleh hati, apakah ayat tersebut diterima atau ditolak. Bagaimana apabila ada suatu ayat dalam kitab suci berkontradiksi dengan ayat lainnya pada kitab suci yang lainnya? Padahal kitab suci tersebut dianggap dari sumber yang sama. Kitab suci merupakan wahyu dari Tuhan. Jika terdapat kontradiksi ayat pada suatu kitab suci dengan kitab suci yang lainnya, kemungkinan salah satu dari kitab suci tersebut sebagian ayatnya sudah bukan wahyu dari Tuhan, atau ayatnya sudah ada yang berubah. Sebagai contoh, ada ayat yang berkontradiksi dalam kitab Kejadian dengan ayat yang terdapat pada Al-Quran. Kitab Kejadian merupakan salah satu dari kitab Taurat. Kitab Taurat disebut juga dengan istilah Torah atau Pentateuch. Merupakan 5 kitab yang pertama dari 39 kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kitab Taurat terdiri dari 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sumber publikasi ilmiah.ums.ac.id. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Contohnya, ayat mengenai kisah Nabi Adam alaihissalam pada kitab Kejadian pasal 3 ayat 1-12. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Perhatikan, Allah berfirman jika memakan buah itu akan mati, tetapi ular berkata jika memakan buah itu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian.
Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dan ternyata perkataan ular yang benar bahwa ketika memakan buah pohon tersebut tidak akan mati, tetapi masih hidup dan mata mereka terbuka. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau memakan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Perhatikan juga pada ayat ini, manusia itu menyalahkan perempuan atau istrinya. Sekarang, kita bandingkan dengan Al-Quran. Dan kami berfirman, "Tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga dan makan daripadanya sepuasmu, sebagaimana kalian berdua menghendaki. Dan janganlah mendekati ini pohon, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, jika mendekati pohon ini, maka akan termasuk orang-orang yang zalim. Berbeda dengan ayat pada Kitab Kejadian, pasal 3 ayat 3, yang berbunyi Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Sekarang kita lanjutkan. Maka dia, setan, membujuk keduanya dengan tipuan. Maka setelah keduanya merasakan pohon itu, ia menampakkan terhadap keduanya keburukan keduanya, dan mulai menutupi keduanya dengan daun surga. Dan Tuhan mereka memanggil keduanya, "Bukankah aku telah melarang kalian berdua dari itu pohon? Dan mengatakan pada kalian berdua, sesungguhnya setan bagi kamu berdua musuh yang nyata." Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Keduanya berkata, "Tuhan kami telah menzalimi diri kami, dan jika tidak Engkau memberi ampun bagi kami dan memberi rahmat kami, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Dalam Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam dan istrinya meminta ampun, berbeda dengan Kitab Kejadian pasal 3 ayat 12, yang seolah-olah Nabi Adam alaihissalam menyalahkan perempuan atau istrinya. Dan sebagai kesimpulan, silakan Anda menilai sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi pada akhirnya semua itu tergantung pada hati, bisa diterima atau juga bisa ditolak. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Sudut pandang setiap orang berbeda. Silakan jika Anda mau menulis komentar, saran atau kritik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.